Shalom, selamat berjumpa kembali di channel Getsemani Ministry, tempat kita berbagi inspirasi dan memperkuat iman kita. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan khotbah eksposisi Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 4 sampai dengan 14. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang saat ini dengan hati yang benar-benar haus akan kebenaran firman Tuhan. Mari bukalah mata dan telinga rohani kami supaya kami dapat mendengarkan suara-Mu dan mengalami kehadiran-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala hal yang menghalangi kami untuk menerima firman-Mu saat ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita dari Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang di dalam dunia ini mencari kepuasan dalam hidup lewat berbagai cara. Kadang-kadang orang mencari lewat kekayaan, prestasi, relasi, atau lewat hiburan. Namun semuanya itu, sekalipun mungkin pada waktu itu dia mendapatkan kepuasan, tetapi sebenarnya itu bersifat sementara saja. Dan itu tidak akan kekal. Begitu ada masalah, maka segala sesuatu yang dianggap kepuasan itu akhirnya tidak lagi dianggap sebagai kepuasan. Dalam Yohanes 4:4-14, Yesus berbicara kepada seorang perempuan Samaria dan menawarkan air hidup yang benar-benar memberikan kepuasan kepadanya. Lewat perikop ini, kita belajar bahwa hanya Yesus yang dapat memberikan kepuasan sejati bagi jiwa manusia. Apa yang dapat kita lihat dari teks ini? Yang pertama adalah Yesus mencari yang terhilang. Yohanes pasal 4 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita perhatikan di ayat yang keempat, disebutkan di sana Yesus harus melewati Samaria. Kata harus dalam bahasa Yunani itu sesungguhnya menunjukkan suatu keharusan ilahi, bukan sekedar kebetulan atau kebutuhan geografis. Yesus sengaja memilih rute ini karena apa? Karena ada rencana Allah yang harus digenapi. Karena Samaria bukanlah rute yang biasa dilalui oleh orang Yahudi. Orang Yahudi dan Samaria memiliki permusuhan yang berakar pada sejarah, budaya, dan agama. Namun Yesus melintasi batasan ini untuk menunjukkan bahwa kasih karunia-Nya adalah untuk semua orang, termasuk mereka yang dianggap terhilang atau tertolak oleh masyarakat. Ini menggambarkan hati Allah yang penuh belas kasihan. Ia tidak membiarkan satupun jiwa terhilang. Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kita bisa baca itu dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Di ayat 6 kita lihat di situ bagaimana Yesus berhenti di sumur Yakub dalam keadaan lelah. Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia memang mengalami kelelahan fisik yang menunjukkan kemanusiaannya yang sejati. Dia bukanlah sosok yang jauh dan yang tidak terjangkau, tetapi dia memahami kelemahan dan kebutuhan kita. Kelelahan Yesus juga menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun dia adalah seorang raja atau dia adalah raja atas segala raja, dia rela berjalan jauh, lelah dan haus untuk bertemu dengan seorang perempuan yang dianggap rendah oleh masyarakat.
Dan sumur Yakub adalah tempat yang memiliki makna sejarah dan spiritual bagi orang Yahudi dan Samaria. Dengan memilih tempat ini, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah penggenapan dari semua yang diharapkan dalam sejarah keselamatan. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus dengan sengaja mencari jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Perempuan Samaria ini sesungguhnya mewakili orang-orang terhilang atau mereka yang hidup dalam dosa, terasing dan diabaikan oleh masyarakat. Yesus datang bukan untuk orang yang merasa diri benar, tetapi untuk orang yang sadar akan kebutuhan mereka, akan keberdosaan mereka, sehingga mereka membutuhkan Tuhan. Yesus tidak menunggu perempuan itu datang kepadanya. Dia sendiri yang mengambil inisiatif untuk mencari dan berbicara dengannya. Ini menunjukkan kasih karunia yang aktif, yang tidak pasif, yang hanya menunggu, tetapi secara aktif mencari yang terhilang. Dan pertemuan ini juga menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu hilang atau terlalu berdosa untuk dijangkau oleh kasih karunia Yesus. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang status sosial atau berapa besar dosamu. Bukan itu. Kasih itu ditunjukkan untuk semua orang. Apa yang bisa kita terapkan bagi hidup kita? Bagi kita yang mungkin selama ini terhilang, yang merasa jauh dari Tuhan, ingatlah Yesus sedang mencari Anda. Dia tidak sedang menunggu Anda menjadi sempurna terlebih dahulu. Yesus mengharapkan untuk kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka, dan Dia akan menyambut Anda dengan kasih dan karunia-Nya. Jangan membiarkan rasa bersalah atau malu menghalangi kita untuk datang kepada Yesus. Dia sudah tahu segala sesuatu tentang hidupmu. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripada Tuhan. Dan Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Oleh karena itu, waktunya kita untuk datang kepada Yesus. Bagi Anda yang mungkin secara rohani merasa lelah, seperti Yesus yang lelah secara fisik tetapi tetap melanjutkan misinya, kita juga dipanggil untuk tetap setia dan dalam pelayanan. Meskipun kita merasa lelah, ingatlah bahwa kekuatan kita berasal dari Tuhan. Dan ketika kita merasa lelah, datanglah kepada Yesus. Dia adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Bagi kita yang sudah mengenali Yesus, apakah kita memiliki hati seperti Yesus yang peduli terhadap jiwa-jiwa yang terhilang? Kita perlu belajar melihat orang-orang di sekitar kita dengan mata kasih tanpa prasangka atau penghakiman. Jadi dari Yohanes ayat 4-6 ini mengajarkan bahwa Yesus adalah gembala dengan yang sengaja mencari yang terhilang. Dia mengatasi segala batasan, merendahkan diri dan datang kepada kita di tempat yang kita berada. Tidak peduli berapa jauh kita telah tersesat, Yesus selalu siap untuk membawa kita pulang. Mari kita merespon kasih karunia-Nya dengan datang kepadanya dan menjadi alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang di sekitar kita. Yang kedua dari perikop ini adalah ayat 7 sampai dengan ayat 10, di mana Yesus menawarkan air hidup. Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria itu, ayat 7 sampai dengan ayat 9. Permintaan untuk minum air dari perempuan Samaria adalah jadi permintaan Yesus untuk minta air itu kepada perempuan Samaria adalah sesuatu yang mengejutkan dan bukan hal yang lumrah pada masa itu. Kenapa? Karena secara budaya orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria karena permusuhan yang berakar pada sejarah, perbedaan etnis dan agama. Bahkan seorang rabi Yahudi tidak akan berbicara dengan seorang perempuan di tempat umum. Apalagi seorang perempuan Samaria yang dianggap tidak murni secara moral dan spiritual. Jadi dengan meminta minum, sesungguhnya Yesus sedang menunjukkan kerendahan hatinya. Meskipun dia adalah seorang pencipta, dia rela meminta bantuan dari ciptaannya. Ini juga menunjukkan bahwa Yesus tidak terikat oleh tradisi atau prasangka manusia. Dia datang untuk meruntuhkan tembok pemisah dan membawa rekonsiliasi. Permintaan ini juga menjadi pintu masuk bagi percakapan yang lebih dalam. Yesus menggunakan kebutuhan fisik, yaitu air, untuk membawa perempuan itu kepada kebutuhan rohani, yaitu air hidup. Di ayat 10 kita melihat Yesus membuka percakapan untuk menyatakan kebenaran yang lebih besar. Jadi Yesus tidak sekedar meminta air, tetapi dia menggunakan momen itu untuk membuka percakapan tentang kebenaran rohani. Dia berkata, jika engkau tahu tentang kasih karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jadi kita lihat di situ bagaimana Yesus mengarahkan percakapan dari hal fisik, yaitu air sumur, masuk kepada hal yang rohani, itu air hidup.
Ini menunjukkan bahwa Yesus selalu melihat kebutuhan yang lebih dalam hidup manusia. Dia tidak hanya peduli dengan kebutuhan jasmani kita, tetapi terutama kebutuhan rohani kita juga. Yesus menyebut karunia Allah yang menuju pada anugerah keselamatan yang diberikan melalui dirinya. Ini adalah inti dari Injil. Keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Dan di ayat yang ke-10, bagaimana Yesus menawarkan air hidup, yaitu merupakan simbol dari kehidupan rohani yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Air ini melambangkan kepuasan, pemulihan, dan kehidupan yang kekal. Dan perempuan Samaria yang awalnya tidak paham apa yang Yesus maksud, dia berpikir secara fisik tentang air sumur yang bisa menghilangkan dahaga sementara. Tetapi perhatikan, Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Yaitu apa? Kepuasan rohani yang hanya bisa ditemukan dalam hubungan dengan Dia. Air hidup ini adalah gambaran daripada Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang percaya. Yesus berikan itu dan kita bisa lihat itu di dalam Yohanes 7 ayat 37-39. Dan Roh Kudus memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera, dan kepenuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Jadi bagi kita yang mungkin merasa kosong dan tidak puas, apakah Anda sedang mencari kepuasan dalam hal-hal duniawi? Karir, harta, hubungan, kesenangan. Ingatlah hanya Yesus yang bisa memberikan kepuasan sejati. Maka datanglah kepadanya dan mintalah air hidup yang ditawarkan. Dan jangan berhenti pada hal-hal yang bersifat sementara. Carilah kepenuhan yang kekal dalam Yesus. Dari Yohanes ayat 7, pasal 4, 7-10 ini, kita melihat bahwa Yesus adalah sumber air hidup yang sejati. Dan Dia datang kepada kita dan menawarkan kepuasan rohani yang dunia ini tidak bisa berikan. Apakah Anda sudah menerima air hidup itu? Jika sudah, mari bersyukur dan membagikannya kepada orang lain. Tetapi kalau belum, datanglah kepada Yesus sekarang. Dia menunggu dengan tangan terbuka, siap memberikan kepenuhan yang Anda cari. Dan terakhir, yang ketiga, ayat 11-14, air hidup yang memuaskan. Perempuan Samaria yang berpikir secara duniawi dan terpaku pada pemahaman fisik. Maka ketika Yesus menawarkan air hidup, dia bertanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ayat 11 itu. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana Yesus bisa memberikan air tanpa alat atau sumber yang jelas. Dia juga membandingkan Yesus dengan nenek moyangnya Yakub yang memberikan sumur ini di ayat 12 itu. Ini menunjukkan bahwa dia masih berpikir dalam kerangka tradisi dan hal-hal yang kasat mata. Dia belum memahami bahwa Yesus adalah sumber yang jauh lebih besar daripada Yakub atau sumur itu. Ini menggambarkan bagaimana sesungguhnya manusia seringkali terbatas dalam pemahaman rohaninya. Kita cenderung fokus kepada hal-hal fisik dan yang sifatnya sementara. Padahal Yesus ingin membawa kita kepada realitas rohani yang lebih dalam. Di ayat yang ke-13-14, bagaimana di sana kita lihat Yesus menjelaskan perbedaan antara air sumur dan air hidup. Yesus dengan tegas menjelaskan bahwa air dari sumur hanya memberikan kepuasan sementara saja. Dia berkata, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Inilah gambaran dari segala sesuatu di dunia ini, yaitu kekayaan, kesuksesan, hubungan, kesenangan yang mungkin memberikan kebahagiaan sesaat, tetapi tidak pernah memuaskan dahaga jiwa kita secara permanen. Sebaliknya, air yang Yesus berikan adalah mata air yang terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Ayat 14 itu. Air hidup ini melambangkan kepuasan rohani yang sejati yang hanya bisa diberikan oleh Yesus. Ini adalah kehidupan yang penuh, berkelimpahan, dan kekal. Dan kita melihat di ayat 14 itu, air hidup itu sesungguhnya melambangkan apa? Air hidup yang Yesus tawarkan adalah gambaran daripada Roh Kudus yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Yesus menjelaskan hal ini lebih lanjut dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39, di mana Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup.
Roh Kudus adalah sumber kehidupan rohani kita. Dia memenuhi hati kita dengan sukacita, damai sejahtera dan kepenuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran dan menjadi saksi Kristus. Air hidup ini tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Maka ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita akan menjadi saluran berkat yang memancarkan kasih kebenaran Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang mungkin mencari kepuasan dari dunia, ingatlah semua itu hanya memberikan kebahagiaan sementara. Maka datanglah kepada Yesus yang menawarkan kepuasan sejati dan kekal. Dan jangan berhenti kepada hal-hal yang sifatnya fisik atau materi. Carilah kepenuhan rohani dalam hubungan dengan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa kita simpulkan dari Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai 14 ini? Sesungguhnya teks ayat 11-14 mengajarkan bahwa Yesus adalah air hidup yang sejati. Air yang diberikan tidak hanya memuaskan dahaga kita, tetapi juga menjadi mata air yang terus memancar dalam hidup kita, membawa kehidupan kekal dan kepenuhan rohani. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menerima air hidup itu? Jika sudah, mari hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi kalau belum, datanglah kepada Yesus sekarang. Dia menunggu dengan tangan terbuka dan siap memberikan kepuasan sejati yang Anda cari. Maka sebagai penutup dari teks ini, kita belajar supaya kita yang pertama datang kepada Yesus untuk kepuasan sejati. Kalau dunia menawarkan banyak hal, tetapi hanya Yesus yang bisa benar-benar memberikan kepuasan bagi jiwa kita. Yang kedua, terima air hidupnya. Keselamatan hanya bisa diterima lewat iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada dengan cara yang lain. Dan yang ketiga, sabarkanlah kabar baik ini. Seperti perempuan Samaria yang kemudian bersaksi kepada orang-orang di kotanya. Kita bisa baca itu di ayat 28 sampai dengan 30 di pasal yang keempat itu. Kita juga dipanggil untuk membagikan berita keselamatan kepada orang lain. Jadi sebagai kesimpulan, Yesus adalah satu-satunya sumber kepuasan sejati. Dia datang untuk memberikan air hidup, keselamatan dan hidup yang kekal. Maka jangan mencari kepuasan di tempat yang salah, tetapi datanglah kepada Kristus yang dapat memuaskan dahaga rohani kita selamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau adalah kepuasan yang kami cari di dalam hidup kami. Ajari kami untuk terus mencari kepuasan itu hanya di dalam nama Yesus, bukan dengan di dalam dunia ini. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.